Bank Dunia resmi menetapkan Vietnam dan Filipina sebagai negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income countries. Dengan status baru ini, kedua negara kini sejajar dengan Malaysia, Thailand, dan Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Penetapan tersebut didasarkan pada pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita tahun sebelumnya. Menurut klasifikasi Bank Dunia, sebuah negara masuk kategori berpendapatan menengah ke atas apabila memiliki PNB per kapita antara 4.636 hingga 14.375 dolar Amerika Serikat. Bagi Vietnam, pencapaian ini datang setelah mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun lalu, menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Kinerja tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi asing langsung, perpindahan rantai pasok akibat perang dagang Amerika Serikat dan Cina, serta kuatnya ekspor ke pasar Amerika Serikat. Pemerintah Vietnam bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 10% hingga akhir dekade ini. Hanoi juga bercita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk mendukung target tersebut, Vietnam menggulirkan berbagai reformasi ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur, termasuk proyek kereta cepat senilai sekitar 67 miliar dolar Amerika Serikat yang menghubungkan Hanoi dengan Ho Chi Minh City. Sementara itu, Filipina mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4% pada tahun lalu. Meski lebih rendah dibanding Vietnam, angka tersebut tetap diraih di tengah tantangan besar, mulai dari topan super hingga dampak El Nino yang menyebabkan kerugian ekonomi. Pemerintah Filipina menegaskan tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan yang inklusif serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tahun ini, prospek kedua negara juga masih positif. Kantor Riset Makroekonomi ASEAN Plus III memproyeksikan ekonomi Vietnam tumbuh 7,4%, sementara Filipina diperkirakan tumbuh 5,3%. Angka tersebut berada di atas proyeksi pertumbuhan ekonomi ASEAN secara keseluruhan yang diperkirakan mencapai 4,6%. Namun, status baru ini juga membawa tantangan yang tidak ringan. Para ekonom mengingatkan Vietnam dan Filipina kini memasuki fase yang dikenal sebagai jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Profesor dari Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura, Huong Min Fu, menjelaskan bahwa banyak negara mengalami perlambatan ekonomi setelah berhasil keluar dari kelompok negara miskin. Saat biaya tenaga kerja semakin mahal, negara tidak lagi memiliki keunggulan upah murah. Di sisi lain, apabila belum mampu menciptakan inovasi dan industri bernilai tambah tinggi, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Selain itu, naiknya status ekonomi juga membuat akses terhadap pendanaan pembangunan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia menjadi semakin terbatas. Artinya, negara harus semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan memperkuat kapasitas fiskalnya sendiri. Pengalaman negara lain di kawasan menunjukkan tantangan tersebut tidak mudah diatasi. Malaysia telah berstatus negara berpendapatan menengah ke atas selama hampir 4 dekade. Thailand selama 15 tahun. Sementara Indonesia telah berada di kelompok ini selama 6 tahun. Namun, ketiganya umumnya mencatat pertumbuhan ekonomi jangka panjang di bawah 5%. Karena itu, para ekonom menilai Vietnam dan Filipina perlu mengandalkan produktivitas, inovasi, serta penciptaan industri bernilai tinggi agar mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah dan benar-benar naik menjadi negara berpendapatan tinggi di masa depan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.